Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ternyata itu adalah singa Taisang Seng Lao dari Orc Star Territory. Benar, Junior membunuh putramu. Tapi, putramu si Feng yang harus disalahkan, ucap Tan Yun. Si Billy sangat marah sehingga dia sangat marah. Kamu bajingan kecil, ucap si Billy. Tan Yun menyipitkan matanya, dan matanya yang berbintang bersinar dengan cahaya dingin. Diam untukku, apa kamu berteriak pada anak suci ini? Putra suci ini memberitahu Anda bahwa putra Anda tidak hanya dibunuh oleh saya, tetapi juga meninggal secara tragis, ucap Tan Yun. Pada saat ini, suara Dao Kun terdengar di benak Tan Yun. Ada seorang lelaki tua yang akan memanggilmu. Kamu tidak perlu takut pada binatang buas ini, ucap Dao Kun. Anak Tan Yun, kamu, si Billy tersipu karena marah. Statusnya di Orc Star Territory di bawah satu binatang dan di atas 10.000 binatang, kapan dia dimarahi seperti ini? Wajah Tan Yun muram, Tuan, aku masih perlu berlatih, saya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan Anda. Dan buka mata anjingmu dan lihat sendiri, apa putra suci ini melanggar aturan istana dengan membunuh putramu, ucap Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, sepotong kekuatan suci memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar memori, itu menunjukkan kepada Dao Kun dan si Billy bahwa si Feng ingin membunuh orang dan merebut harta karun tetapi malah dibunuh. Setelah menyelesaikan gambar memori, si Billy mengepalkan tinjunya dengan erat, kukunya menembus telapak tangannya, dan darah mengalir. Si Billy bertahan menahan keinginan untuk merobek Tan Yun. Dia juga tidak ingin menanggungnya, tetapi dia tidak tahan. Karena seperti yang dikatakan Tan Yun, menurut aturan istana, dia tidak bersalah membunuh putranya. Jika Anda melakukan sesuatu pada Tan Yun, Anda harus diam-diam mengirim seseorang untuk menanganinya. Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Jika Anda melakukannya sendiri, Tan Yun memiliki seseorang untuk melindunginya dan mengungkapkan konsekuensinya, hanya ada satu yang mati. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar ingin merobek wajahku hari ini, dan aku masih khawatir itu hanya kentut, ucap Tan Yun berpikir dalam hati, mengambil langkah di belakang Dao Kun, dan berkata, kamu benar-benar ingin membunuhku kan? Sayang sekali kamu tidak berani. Kamu bisa melihat prosesnya sekarang, anakmu pantas mati. Apa yang masih kamu lakukan di Tanzushanku? Apakah mungkin kamu ingin aku mengundangmu ke minum air seni? Ucap Tan Yun. Mendengar ini, si Billy menarik napas dalam-dalam dan dengan keras kepala menatap Tan Yun. Dia terdiam selama 3 napas. Pada akhirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghilang ke langit. Setelah si Billy pergi, Dao Kun menatap Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, si Billy memiliki sifat ganas, dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Ada juga wakil kepala istana Chu, meskipun kepala istana telah berdamai dan berkata di permukaan bahwa dia tidak akan merepotkanmu, dia harus menjaganya. Dengarkan kata-kata lelaki tua ini, tidak ada hal khusus, jangan tinggalkan wilayah bintang 4 seni lagi, bahkan jika kamu pergi, katakan padaku, aku akan menemukan seseorang untuk melindungimu secara diam-diam, ucap Dao Kun. Tan Yun membungkuk, murid ini tahu bagaimana melakukannya, terima kasih atas perhatianmu, ucap Tan Yun. Iya. Dao Kun berkata, kamu bisa tinggal di lapangan bintang 4 teknik untuk berlatih bersama ketenangan pikiran, saya akan membuka arai pelindung lapangan bintang 4 teknik yang diatur oleh guru saya, dan pertahanannya sangat kuat. Dalam formasi ini, tidak akan ada lagi orang yang dengan santai memasuki wilayah bintang 4 teknik kami di masa depan, yang juga akan memberi Anda jaminan ekstra. Juga, saya mendengar bahwa Bingsuan telah tinggal di Tanzuxing, jika ada bahaya, harap ingat untuk mengganggu retretnya. Dengan cara ini, saya akan lega, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Tan Yun memandang Dao Kun dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Sangat tersentuh, dia tahu bahwa lelaki tua yang tampaknya pemarah bagi orang luar ini benar-benar memperlakukannya dengan baik. Tan Yun melihat penampilan tua Dao Kun dan berkata dengan tulus, kamu sangat baik kepada generasi muda, ucap Tan Yun. Orang tua ini bukan orang yang biasa baik, Dao Kun tersenyum ramah, dan kamu layak untuk orang tua ini.
Aku melihat penampilanku ketika aku masih muda, kamu tegas, cakap, dan tidak takut akan kekuasaan, aku sangat mengagumimu, ucap Dao Kun. Tan Yun membungkuk dan berkata, terima kasih atas pujianmu, ucap Tan Yun. Yun, aku pergi, kamu harus melihat baik-baik pengalaman dari 4 seni dan kitab rahasia dari 4 seni, mata keruh Dao Kun dipenuhi dengan harapan yang kuat, jika ada suatu hari pencapaian 4 seni Anda akan mencapai milikku, dalam situasi guru, ketika saatnya tiba, melihat seluruh alam leluhur tertinggi, tidak ada yang berani meremehkan wilayah bintang 4 seni kita, dan tidak mengecewakanku, ucap Dao Kun. Tan Yun mengangguk berat, aku akan bekerja keras, ucap Tan Yun. Yah, aku percaya padamu, kegigihan dewa kuno abadimu, tidak ada dewa yang bisa melampaui sejak zaman kuno, ucap Dao Kun berkata, tepat saat dia hendak pergi, Tan Yun menghentikannya. Ada apa dengan Yuner, kata Dao Kun. Mata Tan Yun menunjukkan ekspresi kerinduan, dan berkata, kamu tidak tahu apa-apa, meskipun saya adalah protos kuno yang abadi, tetapi latihan yang saya latih hanya memiliki bagian atas, bukan bagian bawah. Jika aku tidak menemukan bagian bawah metode kultivasi, saat ranah saya meningkat, kemampuan saya untuk melompati tantangan akan sangat berkurang. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu bahwa leluhur protos kuno abadi saya dikalahkan oleh leluhur Dongzu, leluhur Nanzu, dan leluhur Beizu, di mana lokasi ketika Chao dan Shenzong dari Elysium bergabung untuk memusnahkan klan, ucap Tan Yun. Dao Kun berkata sambil berpikir, kamu ingin pergi memeriksanya? Apakah leluhurmu meninggalkan latihan sebelum mereka meninggalkan, ucap Tan Yun. Tan Yun mengangguk dengan serius. Berkata, ya, saya pikir leluhur saya pasti akan meninggalkan sesuatu untuk generasi mendatang, dan praktiknya sangat mungkin, tepat di tempat mereka meninggal, ucap Tan Yun. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal, biarkan aku memikirkannya, mata Dao Kun berbinar setelah lama merenung. Yuner, aku curiga ada 3 tempat di mana ada kemungkinan besar teknik kultivasi dewa kuno abadimu, ucap Dao Kun. Tan Yun terkejut, tolong beritahu saya, ucap Tan Yun. Dao Kun berkata, dikatakan bahwa dewa-dewa kuno abadi dikelilingi dan dibunuh di 3 tempat, dan sejauh ini, tidak ada yang mencapai bagian terdalam dari makam dewa menelan dewa. Banyak orang menduga bahwa harta terpenting di dalamnya adalah klan dewa kuno abadimu, ucap Dao Kun. Makam dewa menelan dewa, Tan Yun akan berempat setelah menghafal kata-katanya, dia berkata, di mana tempat kedua, ucap Tan Yun. Tempat kedua adalah lembah iblis es di benua timur. Tempat ketiga adalah Beiming Kunyuan di benua utara, Dao Kun berkata lagi, gunung leluhur Shizu dikendalikan oleh leluhur Shizu, dan lembah iblis es Dongzu adalah kekuatan terbesar di Dongzu, tempat sekte iblis Dongzu bercokol. Dan Beiming Kunyuan adalah habitat dari Beiming Kunpang. Jika ada latihan dan harta peninggalan leluhurmu di 3 tempat ini, jika kamu ingin mendapatkannya, pasti akan sesulit pergi ke langit, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tangannya, matanya tegas, dan dia berpikir dalam hati, 3 tempat adalah harta paling menjanjikan yang ditinggalkan oleh leluhurku, tidak peduli apa, aku akan pergi ke sana di masa depan, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa dia akan berlatih keras dan meninggalkan kuil Tianmen ketika kekuatannya menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, kuil Tianmen bukanlah tempat di mana dia tinggal selamanya. Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah Dao Kun dan berkata, murid mengerti, terima kasih telah memberitahu saya, ucap Tan Yun. Dao Kun menepuk bahu Tan Yun dan berkata, yah, berlatihlah dengan tenang, hanya ketika kamu kuat kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, jika tidak, di dunia leluhur tertinggi ini di mana yang lemah dimakan yang kuat, tanpa kekuatan sebagai pendukung, semuanya adalah omong kosong, ucap Dao Kun. Setelah itu, Dao Kun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan Tan Yun. Tan Yun menghela nafas dalam-dalam dan kembali ke kamar di lantai 2 paviliun, terus memahami pengalaman 4 teknik, buku rahasia dari 4 teknik. Malam tiba, Bas. Tiba-tiba, ketika kekosongan di atas seluruh siswa Starfield sedikit bergetar, tirai cahaya setinggi langit muncul, menutupi seluruh siswa Starfield. Hari ini, di wilayah Bintang Orc, Singa Sein Lao tertinggi, telah membuat banyak masalah di wilayah Bintang 4 Seni. Tidak lama setelah pembukaan Arai Protektorat,
Dao Kun mengatur seseorang untuk menjaga pintu masuk gerbang Gunung Starfield Sishu, dan memerintahkan agar siapapun selain kepala istana yang memasuki Starfield Sishu harus membuat catatan. Bintang-bintang bergerak, 1 bulan kemudian. Di bidang bintang ras manusia. Di paviliun kuno, wanita tua, pelindung istana, membungkuk kemudian berdiri di depan Fang Zixi, dan berkata dengan lembut, "Tuan istana, Dao Kun membuka formasi perlindungan bidang bintang 4 seni, mungkin untuk melindungi Tan Yun. Lagi pula, singa itu mati hari itu, dan tiba di wilayah bintang 4 teknik dengan aura pembunuh, dan ingin membunuh Tan Yun," ucap pelindung istana. Wajah memikat Fang Zixi menunjukkan senyum tipis. "Baiklah," ucap Fang Zixi. "Tuan istana, ada beberapa hal, budak tua ini tidak tahu harus berkata apa," kata penjaga tua itu. "Tapi itu tidak masalah, katakan saja," kata Fang Zixi. Penjaga tua istana mengerutkan kening dan berkata, "Tuan istana, pelayan tua ini khawatir Chu Xiaotian akan memiliki kerenggangan denganmu karena kamu melindungi Tan Yun," ucap penjaga istana. Fang Zixi merenung sedikit, "Aku tidak melindungi Tan Yun, ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Chu Heng ingin membunuh Tan Yun, tetapi dia malah terbunuh. Tan Yun tidak bersalah sama sekali. Saya pikir Paman Chu tidak boleh acuh tak acuh antara benar dan salah," ucap Fang Zixi. Pelindung tua istana berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan istana mengatakan apa yang dikatakan, tetapi budak tua ini masih khawatir. Ketika Anda meminta Chu Xiaotian untuk memasuki kuil Tianmen untuk menerima pengangkatannya sebagai wakil kepala istana, budak tua ini juga ada di sana. Dia tampaknya tidak peduli dengan dunia, tetapi budak tua ini selalu merasa bahwa bukan itu yang terjadi. Budak tua ini hanya khawatir, sekarang ada naga leluhur berkepala 9 di wilayah bintang orc yang cukup membuat sakit kepala. Jika suatu hari Chu Xiaotian menjadi naga leluhur berkepala 9 kedua, segalanya akan menjadi tidak terkendali," ucap pelindung istana. Mendengar itu, Fang Zixi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Dia adalah saudara laki-laki kedua ayahku. Di dunia ini, selain dia, aku tidak punya kerabat lain," ucap Fang Zixi. Pada titik ini, Fang Zixi tampaknya telah memikirkan kebencian yang mendalam. Kepalaan dupa mengepal erat, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di mata. "Saya harap budak tua ini yang terlalu banyak berpikir." Setelah pelindung istana menjawab, dia mengubah nada suaranya dan berkata dengan serius, "Nona, kapan Anda akan membalas dendam?" ucap pelindung tua. Fang Zixi berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu sampai aku menerobos. Setelah kekuatan ranah seksualitas meningkat pesat, kita akan membalas dendam. Pada akhirnya, wilayah Dewa Beizu adalah rumah kita. Cepat atau lambat, aku akan pertumpahan darah semua musuh wilayah Dewa Beizu dan balas dendam ayahku dan klanku," ucap Fang Zixi. Dapat dilihat bahwa Fang Zixi dan wilayah Dewa Beizu saat ini memiliki perseteruan berdarah. Pada saat yang sama, di wilayah bintang ras manusia, Chu Xiaoxing di aula utama wakil kepala istana Chu. Pengurus rumah tangga tua Chu Hong, menghadap Chu Xiaotian dengan hormat berkata, "Patriark, dari sudut pandang pembukaan Dao Kun formasi perlindungan bidang bintang 4 seni, dia ingin mencegah orang-orang dari bidang bintang manusia dan bidang bintang orc dari membunuh Tan Yun. Bawahan percaya bahwa membunuh Tan Yun tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, dan itu perlu dilakukan ketika Dao Kun melonggarkan kewaspadaannya," ucap Chu Hong. Chu Xiaotian mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku setuju." Dan Daozi tidak mengatakan bahwa 4 bintang seni. "Apakah Anda memiliki orang kepercayaannya di domain? Bagaimana keadaan di sana?" ucap Chu Xiaotian. Chu Hong berkata dengan jujur, "Patriark, baru saja Daozi menerima berita bahwa perintah untuk membunuh Tan Yun telah disampaikan. Selama Tan Yun meninggalkan Tan Zhuxian, dia bisa melakukannya," ucap Chu Hong. Chu Xiaotian tersenyum puas, "Oke, bagus sekali. Kalau begitu biarkan orang-orangnya melakukannya dulu. Kami akan menunggu kabar baik," ucap Chu Xiaoyutian. Pada saat yang sama, di wilayah Bintang Orc, di lautan awan yang luas di kedalaman wilayah Bintang Orc, ada istana setinggi 800.000 kaki, yaitu di Istana Wakil Istana. Aula ini adalah kamar tidur Jiutu Zulong, wakil penguasa istana. Di aula yang indah dan sangat mewah, leluhur dan wakil kepala istana yang telah berubah menjadi sosok manusia duduk di kursi naga. Di depannya berdiri si Billy yang marah, wakil kepala istana.
jika bukan karena manusia rendahan Tan Yun yang memenangkan tempat pertama dalam permainan 4 teknik, wilayah bintang 4 teknik sudah menjadi milik Orkita. Dia merusak perbuatan baikmu, mengapa kamu masih membiarkannya hidup, ucap si Billy. Wakil kepala istana tersenyum dan menyesap teh dan berkata, Saudara Sixian, karena saudara tahu bahwa Tan Yun membunuh putramu, kamu ingin dia sakit sangat banyak. Tapi Anda harus jelas, Fang Zixi sekarang sangat mementingkan Tan Yun, dan jika kita melakukan sesuatu pada Tan Yun saat ini, jika Fang Zixi diganggu, itu akan merusak tujuan dominasi kita dan bahkan dominasi kuil Tianmen. Tentu saja Tan Yun akan mati, itu hanya masalah mati cepat atau lambat, dia hanya seekor semut muda ingin dia mati. Mati di depan semua orang, ucap wakil istana. Si Billy mengangkat alis dan garis vertikalnya, lalu kapan dia akan mati, ucap si Billy. Wakil kepala istana mencibir dan meludahkan 3 kata, 90.000 tahun, ucap wakil kepala istana. Bawahan ini mengerti, si Billy berkata, 90.000 tahun kemudian, itu akan menjadi pertempuran untuk para murid dari 3 wilayah bintang utama. Dengan kekuatan Tan Yun, dia pasti akan berpartisipasi, dan ambil kesempatan untuk membunuhnya, ucap si Billy. Iya, wakil kepala istana Zhu mengangguk. Hahaha, ide bagus, ucap si Billy. Namun, ketika saya berpikir bahwa semut ini akan hidup selama 90.000 tahun lagi, pasti akan ada yang begitu marah, ucap wakil istana. Apa maksudmu dengan itu? Ucap si Billy. Dengar, Tan Yun sangat berani, dia bahkan berani membunuh putra kedua Chu Xiaotian. Siapa itu Chu Xiaotian? Bagaimana dia bisa membiarkan Tan Yun hidup? Menurut pendapat saya, bahkan jika wilayah bintang 4 teknik membuka arai pelindung besar, dia akan mengirim seseorang untuk menemukan cara untuk memecahkan masalah Tan Yun. Jika itu tidak dapat diselesaikan, dia akan menjadi seperti kita, biarkan para murid membunuh Tan Yun dalam pertempuran antara murid-murid dari wilayah bintang 390.000 tahun kemudian, ucap wakil kepala istana. Si Billy setuju, kamu benar, ucap si Billy. Wakil kepala istana berkata, oke, jangan khawatir tentang murid belaka lagi, dan kemudian, kita akan mulai membahas bisnis, ucap wakil kepala istana. Tidak ada tahun di pegunungan, dan dunia telah ribuan tahun. Itu benar, sudah 1000 tahun dalam sekejap mata. Di lantai 2 paviliun Tan Zhuxian, Tan Yun penuh dengan rambut putih, duduk bersila seperti batu, masih memahami 4 seni. Dalam ribuan tahun pencerahan, Tan Yun telah membuat terobosan dalam 4 seni dengan bakat dan pemahamannya yang luar biasa. Pencapaian alkimia, dari alkemis Tao peringkat suci, telah dipromosikan menjadi alkemis Tao, dan sekarang Tan Yun adalah alkemis Tao peringkat suci. Dengan pencapaian peralatan, dia telah memasuki ahli peralatan Tao tingkat suci. Keterampilan formasi, melangkah ke master formasi Kaisar Dao peringkat suci. Pencapaian jimat juga telah memasuki master jimat Tao peringkat suci. Jika masalah ini menyebar, itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh wilayah Dewa Benua Barat. Anda harus tahu bahwa hanya dalam 1000 tahun, 4 keterampilan Tan Yun semuanya telah mencapai tingkat orang suci dan Kaisar Tao. Selain itu, meskipun keterampilan formasi Tan Yun telah mencapai tingkat master formasi Kaisar Dao Ordo Suci, dia merasa tidak ada gunanya selain kemampuan untuk menghancurkan formasi. Karena menurut penjelasan teknik susunan master bidang bintang 4 keterampilan, jika Anda ingin mengatur formasi besar yang agresif dari Ordo Suci, Anda perlu menemukan bahan formasi yang sangat langka, dan kemudian menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkannya. Artinya, dari menemukan bahan tertentu sendiri, kemudian mengukir pola formasi untuk menyempurnakan basis formasi, dan kemudian untuk keberhasilan pengaturan, akan memakan waktu sekitar 300.000 tahun untuk melakukannya dengan keadaan saya saat ini. Musuh mana yang akan tetap tinggal dan menunggu Anda untuk mengatur selama 300.000 tahun? Bukankah itu lucu? Tan Yun berpikir dalam hati, itu masih 4 teknik klan dewa kuno abadi saya yang lebih indah. Jika suatu hari, ketika saya menemukan bagian bawah dari latihan klan dewa kuno abadi, saya berharap pemahaman leluhur tentang 4 teknik juga tercatat di sana, dan kemudian, saya mempelajari kembali 4 teknik protos kuno abadi saya. Itu yang paling sempurna, ucap Tan Yun. Dengan harapan, Tan Yun bangkit, meregangkan, dan setelah menggerakkan tulang lehernya selama beberapa sementara,
dia menyatukan buku rahasia dari 4 teknik. Setelah menerima pengalaman, dia berkata pada dirinya sendiri, sudah waktunya bagi Binger dan Zixin untuk melahap api, ucap Tan Yun. Sambil tersenyum, Tan Yun turun, datang ke lobi di lantai pertama, dan memasuki ruang pelatihan di lantai 2 Aula Fangsheng. Tan Yun duduk bersila, tangannya terentang. Zixin, Binger keluar, ucap Tan Yun. Baik tuan, hihi, baik tuan yang baik. Dengan suara dingin dan menyenangkan, dan suara tawa, Hongmeng Bingyan dan api Hongmeng keluar dari telapak tangan Tan Yun, tergantung di depan Tan Yun, dan berubah menjadi raksasa sejuta kaki. Harus dikatakan bahwa Aula Fangsheng memang layak menjadi harta karun ruang dan waktu biji Master Dao King berkualitas terbaik, itu hanya ruang pelatihan tempat Tan Yun tinggal, dan dapat menampung api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan. Puan, apakah Anda akan melahap api untuk orang ini? Di dalam nyala api Hongmeng, ada suara tawa Zixin. Itu benar, ucap Tan Yun tersenyum. Hihi, itu hebat, Zixin berkata dengan gembira, Tuan, setelah pangkat Zixin dipromosikan, aku akan dapat membantu Tuan membunuh musuh lagi. Puan, tahukah Anda, sejak Anda datang ke alam leluhur tinggi. Setelah itu, orang ini merasa bahwa mereka sangat tidak berguna, ucap Zixin. Tan Yun tersenyum sedikit, bodoh, itu sudah berakhir. Setelah kamu dan Binger melahap api yang aku berikan padamu, maka kamu akan menjadi kartu truf Tuan yang paling kuat. Oke, kamu siap untuk melahap dan memurnikan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, dia mengorbankan semua atribut es dan api yang dibeli dari kota Tianmen Xingfang ribuan tahun yang lalu, dan memberikannya kepada 2 api besar. Karena peringkat api terlalu tinggi, api es Hongmeng dan api Hongmeng perlu dikendalikan oleh Tan Yun dengan sepenuh hati sebelum dapat ditelan. Tahun-tahun berlalu dan berlalu. Dalam sekejap mata, 30.000 tahun telah berlalu di dunia luar. Di Aula Fangsheng, api es Hongmeng dan api Hongmeng akhirnya melahap semua api. Sekarang kekuatan api Hongmeng telah meningkat pesat, ia telah memasuki puncak peringkat Raja Leluhur, yang berarti bahwa api Hongmeng dapat langsung membakar senjata Raja Leluhur berkualitas tinggi menjadi ketiadaan. Hongmeng Bingyan telah memasuki tahap peringkat Raja Leluhur, dan dapat langsung melelehkan artefak Raja Leluhur tingkat tinggi menjadi ketiadaan. Tan Yun perlahan membuka matanya, dan matanya menunjukkan warna antisipasi. Sekarang Zixin belum melahap atribut api dari api tingkat Raja Tao terbaik, yaitu api sebenarnya dari hantu berkepala 9, dan Binger belum menelan atribut es dari Tao terbaik, api peringkat Raja, yaitu api Laut Hati Bumi Shizu. Setelah mereka ditelan, saya benar-benar berharap mereka menjadi lebih kuat, ucap Tan Yun. Dengan antisipasi, Tan Yun mengorbankan api sebenarnya dari hantu berkepala 9, dan api laut di jantung Shizu, berkonsentrasi untuk memanipulasi api Hongmeng, dan api es Hongmeng. Dan seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi pangkat api, semakin lama waktu yang dibutuhkan 2 api primordial besar untuk melahap dan memurnikan. Akhirnya, api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan telah menyempurnakan api asli dari mobil berkepala 9 dan api laut inti bumi Shizu, dan peringkatnya telah sangat meningkat. Api Hongmeng dari puncak peringkat Raja Leluhur sebelumnya, telah maju berturut-turut ke tahap awal peringkat Kaisar Leluhur, Xiao Cheng, Da Cheng, puncak tahap awal peringkat Kaisar Leluhur, puncak dari peringkat Kaisar Leluhur, dan akhirnya dipromosikan ke peringkat Suci Leluhur Xiao Cheng, yang berarti itu dapat langsung membakar senjata sihir menjadi ketiadaan. Hongmeng Bingyan telah mencapai tahap awal dari Ancestral Suci Rank, dan dapat melelehkan harta sihir artefak suci leluhur tingkat rendah menjadi ketiadaan. Hahaha, bagus sangat bagus, ucap Tan Yun gemetar karena kegembiraan. Anda harus tahu bahwa alat leluhur biasanya digunakan oleh para murid di kerajaan leluhur, alat leluhur digunakan oleh murid elit Kaisar Leluhur, alat leluhur digunakan oleh murid inti kerajaan leluhur, dan leluhur suci alat adalah senjata leluhur. Dan api Hongmeng dapat membakar artefak suci leluhur kelas menengah, dan api es Hongmeng dapat melelehkan es artefak suci leluhur kelas rendah menjadi ketiadaan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan 2 api Hongmeng utama. Tidak diragukan lagi, 2 api besar Hongmeng jelas merupakan kartu truf terbesar Tan Yun. Dengan 2 api, selama mereka tidak dapat diprediksi, bahkan murid inti dari alam Kaisar Leluhur akan terbunuh atau terluka, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri dengan suasana hati yang melonjak,
sudah waktunya untuk menempa kembali 11 tangan pedang ilahi dan pedang ilahi pembantaian Hongmeng, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun mentransmisikan suara ke pedang ilahi di benaknya, katakan padaku, siapa di antara kamu yang ingin ditempa lebih dulu, ucap Tan Yun. Hihi, seperti kata pepatah, 5 elemen ada di depan, dan angin dan guntur ada di belakang, tentu saja, aku, Jinni yang pertama menempa, ucap Jinni. Disertai dengan suara yang menyenangkan, Hongmeng metalik emas pedang ilahi terbang keluar dari alis Tan Yun dan melayang di depan Tan Yun. Jinni telah melihat Tuan, ucap pedang ilahi bergetar ringan, dan suara Jinni keluar lagi, Tuan, Jinni sekarang hanyalah artefak tertinggi. Hehe, Jinni telah belajar darimu dan yang lainnya bahwa artefak tertinggi ada di atas juga, peralatan leluhur, peralatan raja leluhur, peralatan kaisar leluhur, peralatan kaisar suci leluhur, peralatan suci leluhur, peralatan Dao, peralatan dewa Dao, peralatan raja Dao, peralatan kaisar Dao, peralatan kaisar suci Dao, peralatan suci Dao, Dao peralatan leluhur. Puan, tolong beritahu Jinni, pedang suci tingkat apa yang Anda ingin saya dan Musin saring, ucap Jinni. Tan Yun berkata sambil tersenyum, meskipun saya adalah master senjata Tao tingkat suci, tetapi kemampuan terbatas, saya hanya bisa mendapatkan saya akan menempa kalian semua menjadi bahan pemurnian untuk artefak Tao terbaik. Di masa depan, ketika Tuan menjadi lebih kuat, saya akan menemukan bahan lain untuk menempa Anda untuk kedua kalinya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Jinni sangat gembira, dan Tan Yun memiliki dewa lain dalam pikirannya, begitu juga pedangnya. Oke, siap untuk memulai. Tungku penempaan bintang, kumpulkan, ucap Tan Yun. Tangan Tan Yun berputar-putar dalam lintasan misterius dan tak terduga dari dadanya. Segera, gelombang kekuatan ilahi setebal ibu jari menelan api Hongmeng, seperti bintang seukuran ibu jari berdiri diam. Total ada 9.000 bintang. Setiap bintang kekuatan ilahi adalah fondasi formasi. Dalam sekejap mata, tirai cahaya meletus dari formasi bintang 9.000, dan tirai cahaya terjalin untuk membentuk tungku tempa setinggi 300 kaki. Jinni, masuklah, kata Tan Yun. Ya Tuan, setelah Jinni menjawab, dia terbang ke tungku penempaan bintang. Jinni, ketika aku menempa pedang ilahi, aku juga akan menempamu untuk membuat artefakmu lebih kuat, tetapi prosesnya akan sangat menyakitkan, kamu harus bertahan, desak Tan Yun. Puan, jangan khawatir, Jinni tidak takut, suara tegas Jinni berlama-lama di tungku tempa Star Array. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 800 juta tahun telah berlalu di Aula Fangsheng, dan Tan Yun akhirnya menyelesaikan renovasi Jinni, menjadi yang terbaik dari pedang Dewa Tao terbaik. Karena masing-masing pedang ilahi Hongmeng Tan Yun mengandung kekuatan Hongmeng paling murni di dunia, itu 1000 kali lebih sulit untuk disusun kembali daripada pedang ilahi Tao tertinggi biasa, dan butuh waktu untuk mencapai 800 juta tahun. Tentu saja, hanya 800 juta tahun di Aula Fangsheng, tetapi hanya 1000 tahun di dunia luar. Hihi, akhirnya aku maju, ucap Jinni. Seberkas cahaya keemasan, dengan aura tirani, terbang keluar dari Star Array Forging Furnace, berubah menjadi Jinni dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan tergantung di depan Tan Yun. Tuan, Anda sudah bekerja keras, ucap Jinni. Tidak sulit, Tan Yun tersenyum cerah, masuk. Saya harus cepat-cepat memperbaiki Muxin, ucap Tan Yun. Baik Tuan yang baik, setelah Jinni menjawab, dia masuk ke alis Tan Yun dan melayang di jauh di dalam pikiran Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.